Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik itu jamaah sahuni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bertemu kembali melanjutkan belajar kita dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di awal pertemuan ini kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang sakit diberi kesabaran, kesembuhan, dan kesehatan. Untuk kita yang hadir, mudah-mudahan selalu berjaga semangat untuk belajar istiqomah beribadah dan semakin menguatkan hubungan persaudaraan kita sehingga bisa bersama-sama dalam pelaksanaan dan memperjuangkan agama. Insyaallah. Lanjutkan belajar kita masuk di hadis yang ke-23. Hadis ke-23 halaman 81. Sarana-sarana kebaikan. Oh ya, hadis ke-23 ya. Hadis ke-23 sarana-sarana kebaikan itu di halaman 81. Ya, seperti biasa kita baca terlebih dahulu teks atau lafal hadisnya. An Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlahu ma bainas samawati wal ardi was-salatu nur was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fada'i'un nafsahu An Abi Malik dari Abu Malik Al-Harits ibn Al-Asim Al-Harits ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Karena dia berkata, Abu Malik atau Al-Harits bin Asim ini berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru bersuci, syatrul iman separuh dari iman, walhamdulillah dan alhamdulillah, tamla'u memenuhi al-mizan, tamla'u mizan memenuhi timbangan amal di akhirat.
Wa subhanallah walhamdulillah. Subhanallah dan alhamdulillah. Tamlani kedua-duanya memenuhi, atau tamla'u atau memenuhi salah satunya ma bainas samawati wal ardh, apa-apa yaitu ruang antara langit dan bumi. Was-sholatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah pelita. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan, bukti. Was-sabru diyaun, dan sabar itu diyaun, pelita. Wal Qur'anu hujjatun, dan Al-Quran itu adalah hujjah, argumentasi atau alasan, laka untukmu, au alaika atau atasmu. Kullun nas, setiap manusia pergi, berangkat pada pagi hari, yaitu pergi pada waktu pagi. Fabari'un nafsahu, lalu ia menjual dirinya, famu'tiquha au mubiquha, ia bebaskan dirinya atau ia membinasakan dirinya. Ini terjemah hadisnya, kan? Pelajari hadis ke-23. Pertama, Rasul bersabda, at-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Bersuci itu satrul iman, menaruh dari iman. Maka iman ini kalau dibagi ada dua bagian. Bagian yang bersifat lahir, bagian yang bersifat batin. Bersifat lahir dalam bentuk ucapan dan tindakan. Batin itu ada di dalam. Suci itu bagian dari, walaupun tidak satu-satunya, tapi ini diangkat sebagai satu contoh dari iman dalam bentuk at-tuhur, bersuci. Di dalam peristilahan fikih, ya, ini bisa dalam beberapa bentuk at-tuhur atau tahar, apakah wudu, apakah tayamum, apakah mandi. Sebagainya. Ini masuk amal lahiriah yang dengan demikian merupakan bagian
dari iman. Ada juga ulama yang menjelaskan dalam makna khusus al-iman di sini adalah as-sholat. Walaupun nanti kalau makna Islam itu ada juga pengikutan ya secara tersendiri ya, bagian dari pemahaman. Dia bisa juga dimaknai sebagai sholat, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah liyudhi'a imanakum ayat 143 wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum surah Al-Baqarah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Quran surah Al-Baqarah 143. Ini ada kata iman, iman kaumnya. Iman di ayat ini adalah sholat. Nah, ayat ini tentang masalah pemindahan kiblat. Ketika Allah perintahkan kiblatnya berpindah dari Masjidil Aqsa pindah ke Ka'bah di Masjidil Haram, ada yang bertanya, bagaimana dengan sholat kita dahulu ketika menghadap Masjidil Aqsa? Kanggu ora terhapus atau enggak? Maka Allah menurunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Di ayat ini sholat diungkap dengan kata iman. Maka di dalam hadis ini pun sebagian ulama kemudian berkomentar, bisa jadi makna iman di sini adalah sholat karena ini terkait dengan at-tuhur, bersuci. Sehingga bersuci ini sudah separuh dari aktivitas sholat. Selebihnya ya sholat itu sendiri. Tanpa bersuci sholat tentu tidak sah. Tapi sebagian ulama memaknai ya ini iman dalam pengertian ya, iman itu sendiri, karena iman itu ada wujud lahiriahnya, ada aspek batinnya yang terletak di dalam hati. Tapi tuntutan keimanan dalam hati harus terwujud secara lahiriah dalam bentuk ucapan maupun. Nah, dalam pengertian ini maka bersuci baik itu wudhu, tayamum, mandi merupakan amal lahiriah yang merupakan bagian dari tuntutan beriman. Separuh yang lain adalah persoalan batin.
bagian dari iman yang berada di wilayah batin. Ya, terkait dengan keikhlasan, terkait dengan cinta, terkait dengan ketundukan, itu adalah iman. Jadi mengenai hal ini bisa dilihat nanti beberapa dalilnya. Ini kalimat pertama, at-tuhuru syar'un. Jadi ini dulu bisa dipahami ya. Bersuci itu separuh dari iman. Maknanya bersuci ini ya baik dalam bentuk wudu, tayamum atau mandi, itu merupakan amal lahiriah dengan tata cara yang secara lahiriah bisa dilihat, bisa disaksikan. Ya. Maka iman itu separuhnya adalah tuntutan amal secara lahiriah, baik ucapan maupun perbuatan. Tapi separuh yang lain adalah bagian yang bersifat batin, ada di dalam hati, berupa keikhlasan, ya, berupa ketundukan, berupa cinta, takut dan sebagainya. Tindakan-tindakan lahiriah itu mestinya didorong oleh apa-apa yang ada di dalam hati. Kedua-duanya secara utuh itulah yang disebut dengan iman. Kalau ada orang melakukan bersuci, baik wudu, tayamum, mandi, atau sholat, atau puasa, atau amal lahiriah apapun, tapi dorongan melakukannya bukan karena tunduk kepada perintah Allah, bukan karena mencintai Allah, bukan karena takut dengan ancaman dari Allah, bukan karena berharap apa yang dijanjikan oleh Allah, maka hakikatnya itu bukan iman. Ya. Kita berbicara yang baik, yang benar, yang bermanfaat, itu pendorongnya apa? Ucapan itu adalah bagian dari lahiriah iman. Tapi pendorong berbicaranya itu ada unsur batin. Kenapa kita berbicara seperti itu? Kalau pendorongnya adalah karena Allah memerintahkan, karena Allah ridho dengan ucapan ini, karena saya berharap mendapatkan balasan dari Allah dengan ucapan ini, maka ucapan kita itu adalah ucapan iman. Melihat, mendengar, berbicara, berjalan, bergaul, bertamu, makan, minum, itu lahiriah iman. Tapi benarkah dinilai sebagai iman? Maka harus perhatikan amal batinnya dalam melakukan itu semua. Ya. Tidak bisa hanya separuh saja, tapi keseluruhan iman harus terpenuhi, baik lahiriahnya maupun batinnya. Jadi orang tidak bisa mengatakan iman itu kan masalah hati. Perkataannya benar, tetapi untuk menghalangi seseorang mengajak kepada sesuatu yang benar atau mencegah seseorang dari sesuatu yang salah. Jadi misalnya kita merasa risau, gelisah ke saudara kita, ya enggak, belum sholat juga, ya syukur satu ini saudara tidak sholat, lalu kita terdorong untuk mengajaknya, terdorong untuk motivasinya, misalnya
yang diajak ini beralasan terus rasa repot-repot ngajari aku. Wong iman itu masalah yang ada di dalam hati. Belum mesti sing sholat itu dolman tenanan, tapi mau gak sholat. Itu ada orang yang sakit sholatnya ngaji ora tahu perai itu, tapi perilakunya begini-begini nasuh. Dia mencari alasan untuk aku orang itu sholat ini sebenarnya nanti itu malu berdoa. Ya sudah, iman itu harus ada bukti. Di antara bukti itu ketaatan kepada Tuhan. Kalau Allah perintahkan untuk sholat atau tidak melaksanakan, itu sudah bukti kamu tidak sungguh-sungguh beriman. Meskipun yang sudah sholat juga belum tentu sungguh-sungguh beriman, ya, karena lahirnya itu bisa direkayasa. Tapi bahwa seseorang yang benar-benar beriman terus mesti sholat. Dan sholat belum mestinya iman benar. Iman itu hakikatnya di dalam hati, ya. Tapi hati yang benar-benar beriman tidak mungkin akan diam saja dengan perintah Allah kepada dirinya. Yang kita harus sekalian dijawab atau tidak berpengindahkan itu kan berarti lapor sohyo. Tetapi yang menampakkan keimanan dengan lahiriahnya, untuk sholat, puasa dan sebagainya, belum tentu hatinya benar-benar beriman. Iya. Jadi sholat itu bisa juga hanya untuk menutupi batinnya. Satu, orang-orang munafik kan begitu. Iya. Orang-orang munafik di masa Nabi itu sholat untuk menutupi hakikat kekafirannya. Nah, kepentingannya apa? Harus menampakkan diri sebagai orang beriman karena ada keuntungan duniawi yang ingin didapatkan. Dulu pernah saya ceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tokoh munafik Madinah. Itu sebelum dakwah Islam itu tersebar di Madinah, ya, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay itu kandidat terkuat pimpinan Madinah. Dia sudah terjadi pemimpin. Tapi karena dakwah Mus'ab bin Umair di Madinah itu sukses besar, hampir seluruh penduduk Madinah masuk Islam. Yang mereka pikirkan dan mereka tunggu-tunggu kehadirannya Rasulullah, karena sudah dikabari Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Sudah nggak mikir Abdullah bin Ubay lagi, sehingga yang mereka harap untuk memimpin mereka sudah bukan Abdullah bin Ubay. Yang mereka harap untuk memimpin mereka adalah Rasulullah yang tidak lama lagi akan hijrah. Nah, maka Abdullah bin Ubay kan berpikir, kalau saya tidak ikut masuk Islam kan apa-apa, tidak dapat posisi. Kalau mayoritas masyarakatnya itu sudah masuk Islam, mengharapkan kehadiran Rasulullah sebagai pemimpin mereka, dan kalau saya tetap menjadi orang kafir, dapat posisi apa di Cawapres? Nah, jadi sebenarnya kalau dakwah Islam berhasil mengubah orientasi kaum muslimin itu kepada tauhid, itu sudah pasti yang akan dipilih adalah pemimpin yang bertauhid. Mesti begitu. Tapi dipilih bukan pemimpin yang belum berhasil. Dan repotnya kalau di sebuah masyarakat itu yang sudah dicampuri dengan orang-orang munafik, itu berat sekali. Karena mereka bisa berpenampilan sebagai orang beriman, bahkan tampilannya sebagai ulama, ya. Banget. Tapi orang gembos-gembos sebagai Palestina. Ini berarti sebagai orang apa mengalami kebingungan. Apa itu? Jadi kalau orang munafik orientasinya keuntungan dunia, entah uang, entah posisi apa aja. Nah sehingga imannya
sebetulnya dalam sistem masyarakat Islami sebetulnya mereka akan teruji tersaring sendiri. Misalnya Rasul mengatakan sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan isya. Itu sudah saringnya di situ. Kenapa subuh dan isya? Karena dua sholat itu di waktu yang gelap. Biasanya munafik itu hanya akan menampakkan di waktu-waktu yang umumnya orang lihat. Dan subuh kalau isya kan enggak banyak orang lihat. Jangan bayangkan seperti sekarang lampunya pirang-pirang. Waktu itu. Iya, waktu itu berangkat subuh, berangkat isya itu sudah gelap. Sing do teko jamaah esuk ora ada ketok. Tapi yang dirasa ketok orang munafik itu. Ya, karena waktunya terang. Nah, kalaupun mengerjakan sholat tidak sungguh-sungguh dalam melakukannya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri dalam sholatnya, mereka berdiri dengan kusala, dengan penuh kemalasan, malas-malasan waktu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Itu model sholatnya orang ini. Nah, cuman kondisi batin ini tidak kita ketahui. Nah, indikasi-indikasi lahiriahnya dijelaskan dalam Quran. Ini misalnya Rasul mengatakan ayatul munafik, tandanya wong munafik idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya berkhianat. Kalau satu lagi, wa idza khasama fajar, kalau berselisih mereka melakukan tindakan yang melampaui batas. Kalau keempat-empatnya ada, maka itu munafik tulen. Bapak-bapaknya munafik, maka itu munafik yang sesungguhnya. Kalau ada salah satu atau salah dua, ada semuanya, berarti ada sebagian sifat kemunafikan pada manusia. Nah, indikasi-indikasi ini disampaikan oleh Nabi. Agar dikenali dan memiliki kewaspadaan. Karena orang munafik itu tidak ada kecenderungan kepada Islam, ngakunya Islam tapi melakukan hal-hal yang justru merugikan Islam. Nah, sehingga harus diwaspadai, karena dalam konteks perjuangan ini ya sangat berat, bisa kalau tidak disadari ya kita bisa dirugikan ya, dan tidak mencapai tujuan ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wanya saya hilangkan karena itu hanya kata sambung menjelaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Apa maksudnya? Alhamdulillah, kalimat takmid, alif lam pada alhamdulillah ini lil istighraq dalam bahasa Arab. Istighraq itu untuk mencakup segala sesuatu. Maka alhamdulillah itu segala puji tanpa kecuali. Segala pujian, segala pujaan, segala hal yang baik
lillah milik Allah, kepunyaan Allah, kagungan pun besar. Selain Allah tidak ada yang memiliki. Nah, kenapa kalimat tahmid ini diungkapkan sebagai memenuhi timbangan, memenuhi ya, timbangan. Timbangan amal akhirat. Segala pujian. Nah, kita pernah pelajari bedanya alhamdulillah dengan asyukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukur. Alhamdulillah segala puji itu pujian karena memang sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji itu ada pada sesuatu yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan asyukru itu memuji karena adanya pemberian yang diterima. Jadi kalau alhamdulillah baik diberi atau tidak, dia memang punya sifat-sifat yang karenanya layak dipuji. Tapi kalau asyukru itu memujinya karena ada sesuatu yang diberikan. Kalau kemudian dipakai alhamdulillah syukurnya ya, dipakai karena Allah sifat-sifat terpuji ada pada Allah, dan karena Allah juga memberi banyak nikmat pada kita. Maka alhamdulillah wa syukurillah, segala pemberian itu hasilnya juga dari Allah. Maka kita bersyukur. Dalam bahasa kita syukron, terima kasih. Karena ada sesuatu yang diberikan, kemudian kita mengucapkan syukur. Jadi asyukru itu pujian yang diucapkan karena adanya sesuatu yang diterima. Tapi kalau alhamdulillah itu pujian memang karena sifatnya yang terpuji. Nah, dalam hadis ini disebutkan alhamdulillah tamlul mizan. Segala pujian milik Allah itu memenuhi timbangan. Kenapa? Karena segala sifat baik ada pada Allah, ya, yang mendorong kita untuk taat, mendorong kita untuk bersyukur, ya, mendorong kita untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga kalimat tauhid ini akan membuahkan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, ibadah, amal soleh, sehingga tamlahul mizan, memenuhi timbangan amal kebaikan di akhirat. Kalau kita memahami hakikat segala sesuatu yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memiliki Allah, yang memiliki rizki Allah, kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah. Lalu bentuk syukur itu tentu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat yang Allah berikan tadi untuk mentaati perintahnya. Segala pujian milik Allah.
Segala puji milik Allah, segala puji kepunyaan Allah. Tatkala kita melihat, memperhatikan, mengamati, merenungkan segala ciptaan di alam semesta termasuk pada diri kita ini, maka akan mendorong kita untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Kita baca misalnya di Ali Imran 190-191. Wujud dari pujian dan syukur pada Allah ini ya amal-amal ketaatan. Perhatikan segala ciptaan Allah, maka akan mendorong kita untuk memuji dan bersyukur pada Allah. Tindak lanjut dari pujian dan syukur itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Kalau ini terus menerus kita lakukan, maka amal-amal yang kita lakukan amal-amal ketaatan. Kalau amal-amal ketaatan yang kita kerjakan, maka ini sudah pasti akan memenuhi berbagai amal kepada Dia. Sekarang apa saja objeknya dengan desani dengan penggali. Ya. Ada angin yang bertiup. Ya. Bisa umum orang yang jelas rasanya sumpah panas. Maka kita bersyukur alhamdulillah ya Allah. Ning poin cukup mengalhamdulillah. Nek Gusti Allah dawuh ora lakon itu jenenge syukur model. Kalau kita mengakui nikmat yang Allah berikan, orang itu nek matur nuwun tenanan terhadap orang yang telah berbuat baik pada dirinya, wong sing ngakui niku dawuh ya dilakoni. Begitupun terhadap Allah yang tentu maha baik dalam memberi apapun yang kita butuhkan. Selayaknya kita patuhi segala perintah Allah. Semua yang kita lihat, kita amati, kita renungkan, kita akan hanya mendorongkan untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi semua nikmat Allah. Lalu terdorong kita untuk bersyukur, berterima kasih, matur nuwun ya Gusti Allah. Wujud bersyukur itu adalah amal-amal. Semakin bersyukur berarti semakin tambah amal ketaatan. Semakin banyak amal ketaatannya akan memenuhi timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Ucapan alhamdulillah itu maksudnya apakah pemberian nikmat yang itu datangnya dari Allah gitu. Kemudian yang bersyukur itu pemberian yang dari manusia atau bagaimana? Tujuannya. Alhamdulillah kan segala puji milik Allah. Iya. Kalimat ini menuntun kita untuk memahami bahwa pemilik segala kebaikan itu adalah Allah. Sehingga yang layak untuk dipuji memang hanya Allah. Jenengan ajeng ngelem apa juga. Kalau wajan jenengan dhewe sing ganteng umar. Sing maringi itu sultan. Pada akhirnya kita akan kembali pada Allah ya. Kita merasa beruntung masih diberi kehidupan sing maringi urip sultan.
semua nanti akan bermuara kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Sehingga segala puji memang layaknya hanya tertuju kepada Allah, ya. Tidak ada banyak yang lain. Kalau memuji manusia seperti karena hebat, Yang dipuji itu harus paham hakikat pemilik pujian adalah Allah. Sehingga tidak akan membuat dia ujub, sombong, takabur. Karena manusia itu memuji hanya berdasarkan pengetahuannya yang terbatas. Yang dia lihat mungkin sesuatu yang baik saja, orang kita kan. Nah, itu di dalam akhlak Islam itu ya, memuji orang itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Secara umum memuji orang lain untuk nyenang di hatinya itu dianjurkan karena kita diperintahkan untuk membuat hati orang itu senang. Ya. Tetapi tetap juga harus lihat-lihat orang. Ada orang yang kalau dipuji, betul, dipuji itu bisa mabuk, bisa melewatkan seseorang dari hakikat dirinya. Itu sebenarnya malah mencelakakan orang ini. Ya. Maka sampai ada hadis Nabi sudah ada umum-umum hadis ini. Kalau ada orang memujimu, lempari dia dengan pasir. Ini sudah ditampilkan. Karena bisa mencelakakan kita kalau tidak hati-hati. Pujian itu bisa membuat kita lupa diri. Iya. Maka kita yang dipuji itu yang harus hati-hati. Orang yang memuji kita berpikir positif, mungkin pengen alhamdulillah ada, ya ucapkan terima kasih, ya. Tapi mungkin masih banyak kekurangannya, hubungannya dan sampai lah sesuatu yang bersama. Jadi PHP. Nah, tapi pengungkapan itu dengan sungguh-sungguh, bukan merendah atau meninggi, memuji orang lain boleh, tapi tetap harus memperhatikan keadaan orang yang dipuji. Kalau yang dipuji itu orang yang cukup siap menerima ujian dan memahami harga ujian seperti apa, dan masalah itu. Tapi kalau ujian itu membuat dia lalai, lupa, jangan ya memujinya. Ya. Jadi segala puji bagi Allah adalah kalimat yang akan membimbing kita untuk banyak melakukan amal ketaatan, sehingga amal ketaatan itu akan jadi pemberat timbangan kita di akhirat. Nah, sehingga secara praktis ini kalau dalam bentuk bimbingan itu pengucapan kalimat alhamdulillah bisa kita lakukan dan diperbanyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi untuk memahami makna ini butuh landasan ilmu kan, agar bobot kalimat tahmid ini menggerakkan kita melakukan amal. Orang harus paham maknanya alhamdulillah pokok. Jadi kadang-kadang ini belum tuntas upaya untuk membimbing orang untuk sampai kepada amal ketaatan yang menyibukkannya, karena masih bersifat ritual formalitas. Terus dibaca alhamdulillah yang 100, yang 1000. Nah, ini sebetulnya bisa sangat dibutuhkan, tetapi ada problem pemaknaan terhadap kalimat tahmid itu yang harus diberikan sehingga frekuensi pelafalan kalimat alhamdulillah itu akan menguatkan betul ya, hati kita untuk semakin cinta kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah.
Lalu dalam bentuk amal kita akan menyibukkan diri dengan amal-amal ketaatan. Nah, ini yang diharapkan sehingga nanti di akhirat dalam penimbangan amal itu ya akan berat timbangan amal kebaikan. Faman takulat mawazinuhu fahuwa fi aisyatin. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan, ya, dalam surga. Faman khaffat mawazinuhu, tapi siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, ya, waman khaffat mawazinuhu maka tempatnya dari neraka harga. Wa adrokama dia naruh neraka ini. Yaitu walhamdulillahi ta'alaun. Yang ketiga, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamlahu ma bainas samawati wal ardi. Yang ketiga, ucapan tahmid dan tasbih. Wa subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah. Tasbih dan tahmid ini tambahan dua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Orlani ma baina samawati wal ardi. Di ayat tadi saya tulis 190, 191 itu tentang penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang hari. Itu makanya sama waktu. Apa saja yang ada di antara langit dan bumi, lihat, perhatikan, teliti, pikirkan, renungkan, maka akan mendorong kita untuk mengucapkan dua kalimat ini, subhanallah walhamdulillah. Di penutup ayat 191 kan juga begitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Sesuatu yang menakjubkan di alam semesta. Setelah proses berpikir dan berpikir, itu orang akan takjub dengan alam semesta yang menjadikan dia kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalimatnya kalimat tasbih? Karena ketakjuban itu bisa mendorong seseorang untuk mempersepsi dan menyikapi secara berlebihan. Wong itu naik gumun, itu seringkali ya perlakuan terhadap sesuatu yang gumun itu bisa berlebihan. Coba kita menggambarkan seseorang yang sangat kita kagumi saja seringkali berlebihan. Jadi saking gumunnya, saking takjubnya itu seringkali membuat kita berlebihan dalam mengungkapkan, berlebihan dalam menyikapi. Dan bisa menyeret orang pada perilaku syirik sikap berlebihan. Karena itu kalimat yang tepat adalah kalimat subhanallah. Maksudnya membersihkan Allah dari segala yang tidak layak untuknya. Termasuk kesyirikan itu tidak layak, maka gunakan kalimat subhanallah. Ya. Coba peradaban manusia, kita baca sejarah dan peradaban manusia.
ketakjuban manusia terhadap alam menjadikan mereka mempertuhankan alam kan? Apa itu namanya? Animisme atau dinamisme? Ya. Entah itu matahari, entah itu pohon, entah itu apalah. Ya. Tapi alam yang kemudian dipertuhankan karena ketakjuban terhadap sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Nah, itu diantisipasi agar jangan sampai menjadi syirik dengan kalimat tasbih subhanallah. Nah, kalau masya Allah bagaimana? Kita masya Allah. Dalam surat Al-Kahfi kita dapati kisah pemilik 2 kebun. Ya. Pemilik kebun itu senang sekali dengan keberhasilan kebun yang dia punya, ya. Lalu dia menganggap itu semata-mata karena kepandaiannya. Dia ungkapkan itu dengan sepenuh rasa ujub, ya. Ujub itu ya karena takjub terhadap kehebatan diri, ya. Maka ada temannya orang yang beriman yang selalu mengatakan, kenapa engkau tidak katakan masya Allah saat engkau masuk ke kebunmu? Nanti Allah yang punya kehendak ini semua. Nah, jadi masya Allah itu mengungkapkan ketakjuban, ya, ketakjuban dengan menisbahkannya kepada Allah yang punya kehendak, agar seseorang terhindar dari ijab bin nafsi atau ujub tadi, ya, takjub terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau kalimat tasbih ini mengantisipasi agar tidak sampai melakukan kesyirikan. Nah, jadi kalau masya Allah untuk hal-hal yang di situ manusia memiliki keterlibatan dalam melakukan tindakan, misalnya dalam mengelola kebun tadi ada tindakan yang dia lakukan itu. Tapi Allah yang punya kehendak yang menjadikan tanah itu subur, yang menjadikan tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Saya tadi baca di mana ya? Minhajul Qasidin, satu ayat. Tadi di Sobun. Surat Al-Qalam itu, kisah tentang pemilik kebun. Mereka senang sekali karena panen berhasil. Besok pagi pasti kita panen. Memastikan besok pagi pasti panen. Wala yastafnun, mereka tidak bahkan istithna. Istithna itu mengucapkan insya Allah. Tapi memastikan sudah besok pagi kita dapat panen. Malamnya tidur, pada saat tidur itulah Allah datangkan bencana yang menghancurkan seluruh tanaman yang sudah tinggal siap panen. Ya, ketika mereka menuju ke kebun yang dimaksud, yang mereka sudah menggambarkan, ya, keberhasilan panen itu, belum sampai di sana sudah bisik-bisik di antara mereka, kita harus panen semuanya, jangan sisakan sedikit pun, agar orang-orang miskin tidak dapat bagian. Jadi sudah ada rencana untuk pikir. Begitu sampai di tempat, habis semuanya, diungkapkan hitam semuanya karena terbakar, seolah-olah menjadi malam yang sangat gelap. Siapa yang punya kehendak untuk berhasil atau gagal? Manusia yang sombong kemudian memastikan dirinya bisa memastikan segala ini. Maka terhadap hal-hal yang luar biasa yang di situ ada keterlibatan kita, ucapannya masya Allah. Ya. Tapi untuk alam semesta ini manusia nggak punya keterlibatan dengan segala pengaturan alam semesta. Kita ucapkan subhanallah. Ya. Nah, dengan segala keindahan, keteraturan dan segalanya itu, maka kita memuji yang membuat dan mengaturnya. Alhamdulillah. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kedua kalimat ini memenuhi ruang antara langit dan bumi.
Maka kalau kita mau melihat, mengamati, merenungkan apa yang ada di antara langit dan bumi, ya ucapan yang muncul hanya subhanallah walhamdulillah. Bahkan tidak usah di luar diri kita, dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum, dan terhadap dirimu apakah kamu tidak perhatikan? Apalagi bersyukur. Makanya alam kecil kan jadi kita, alam besar di luar diri kita, ini semua menakjubkan. Ya. Jarang kita itu mikir. Ojo-ojo tahu belas orang ini, tidak pernah dipakai untuk berpikir. Padahal kalau mau berpikir dengan mendalam, semua ini luar biasa, nggak ada yang biasa-biasa. Sing biasa itu apa? Kabeh itu luar biasa. Ya. Pengaturan kisaran angin, pengaturan cuaca, ya, pengaturan hujan, pengaturan pertumbuhan tanaman itu semua kan luar biasa kalau dipikirkan. Ya. Pengaturan rezeki untuk seluruh makhluk itu tidak ada yang biasa-biasa aja, semua luar biasa. Kesan kita biasa karena tiap hari menyaksikan saja. Tapi tak renungkan dalam-dalam, ini luar biasa. Dan tidak ada dari kita bisa melakukannya. Ya. Maka kita bisa memuji Allah, memahasucikan Allah, ya, mentauhidkan Allah. Baik, itu kalimat ketiga. Yang keempat, was-sholatu nurun, was-shadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal-Qur'anu hujjatun. Kita langsung kita gabungkan bagian yang keempat. Ada pikir. As-sholat was-sholatu nurun. Kemudian yang kedua, was-shadaqatu burhanun. Shadaqah. Kemudian was-sabru diyaun. As-sabr. Sabru diyaun. Yang keempat, wal-Qur'anu hujjat. Salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Di surat ya. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 8.
orang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian pada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang setulus-tulusnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannatin, dan memasukkan kalian ke dalam surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu, di hari ketika Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nuruhum, nur cahaya mereka, yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, ya Rabb kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara kitab tafsir memberikan penjelasan, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya memancar dari depan maupun dari kanan mereka, dari sholat mereka. Dan tafsir ini. Nah, tafsiran ini sesuai dengan beberapa hadis yang menyebutkan sholat itu menjadi cahaya di kehidupan akhirat. Bahkan amal sebelum sholat itu sendiri yaitu wudu, berwudu. Beberapa hadis mengungkapkan hal tersebut. Rasul bersabda, bagian yang dibasuh dari amal wudu akan menjadi cahaya di kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, hendaklah ia melakukannya. Nah, secara fikih mana memanjangkan cahayanya itu melebihkan dari batas basuhan. Tapi bahwa wudu kemudian sholat itu akan menjadi cahaya, itu diungkap dalam hadis maupun ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan as-sholatu nur, sholat itu adalah cahaya. Kita bisa baca juga di ayat terakhir surat Al-Fat, ayat yang ke-29, surat ke-48. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mengharapkan karunia dari Tuhannya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan minallah, mengharapkan karunia dari Allah, wa ridwana, dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak dari wajahnya dari bekas sujud. Nah, ini juga dimaknai sebagai cahaya, cahaya batin pada orang yang melakukan sholat tampak pada wajahnya sebagaimana dikatakan. Itu diantara dalil-dalil lain yang menjadi penjelas dari kalimat yang disampaikan oleh Nabi as-sholatu nur. Yang kedua, was-shadaqatu burhanun. Shadaqah itu bukti, yang dimaksud burhan adalah burhanul iman, bukti dari keimanan. Shadaqah itu bukti dari keimanan. Karena lafal shadaqah itu sendiri satu kata dengan shadaqah, shadiqun. Maka Allah menyebut orang yang benar-benar beriman sebagai as-shadiqun. Ayat 15 surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 15.
Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat 177 Al-Baqarah, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, tentang orang yang benar-benar beriman. Maka sedekah adalah bukti nyata dari iman yang benar. Kenapa sedekah disebut sebagai bukti dari keimanan? Karena orang yang bersedekah berarti percaya, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tidak mungkin orang itu terdorong untuk bersedekah kecuali percaya dengan apa yang Allah katakan tentang sedekah. Sebagian orang yang lemah atau bahkan tidak ada kepercayaan kepada Allah dan kehidupan akhirat itu menjadi berat untuk bersedekah. Oleh percaya yang dicekel, ya. Tidak percaya dengan apa yang Allah simpankan di akhirat. Maka kalau orang ringan bersedekah menunjukkan kuatnya keimanan. Dia yakin dengan apa yang Allah janjikan. Dia percaya dengan apa yang Allah simpan. Sing dicekap itu iso ucul, sing disimpan dhewe iso ilang, ya, atau digunakan malah menjadi regetan. Kalau diwujudkan menjadi makanan, menjadi kotoran. Kalau diberikan makan menjadi gombal, ya. Tapi apa yang disedekahkan, ya, itu menjadi langgeng abadi di kehidupan akhirat. Itu simpanan yang sebenarnya. Nah, maka sedekah disebut sebagai bukti nyata dari keimanan. Di surat Al-Munafiqun kan juga begitu ayat berapa itu ya. Ketika telah kedatangan ajal, barulah kemudian menyesal, lalu minta tambahan waktu, walaupun sekadar ya fa'as-sodaqo, yang buat aku bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, kalau aku menjadi bagian dari orang-orang saleh. Di antara yang disesali oleh orang yang mati adalah ya terlewatnya amal sedekah. Kemudian wasabru diyaun, sabar itu adalah sinar atau berita. Dia itu cahaya yang ada kandungan panas, maka sering digunakan untuk matahari. Dia cahaya tapi ada kandungan panasnya. Kenapa sabar diungkap sebagai dia? Karena sabar itu panas, abur. Dia harus mengalami kesulitan, kepayahan, penderitaan, tapi itu berbuah petunjuk sebagaimana perintah atau sinar. Jadi bisa baca ayat 155 sampai 157 Al-Baqarah. Ya. Penutup ayat itu mengungkapkan bahwa mereka yang bersabar ini kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang terbimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang dapatnya petunjuk. Maka sabru dia, sabar ini akan membuahkan petunjuk yang membimbing kita sehingga selamat. Tapi memang sebagaimana dia cahaya ya, tapi mengandung panas. Nah, tetapi inilah yang akan menjadikan kita punya lipat ganda pahala yang tak terhingga. Ayat berapa? 10 surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya. Dan keseluruhan para nabi dan rasul itu keistimewaan satu dari yang lain dan aspek kesabaran. Dari Nabi Ulul Azmi, mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, itu Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena kesabarannya. Atau Ulul Azmi ini kalau disabar dari segala Nabi dan Rasul yang lain, sifat sabar yang luar biasa.
tapi memang panas, berat, payah. Tapi dialah yang mengantarkan kita pada puncak pemikiran. Nah, terakhir, wal Qur'anu hujjatun. Al-Quran itu hujjah, argumentasi, alasan. Bisalaka awalnya, kemungkinannya satu di antara laka untukmu, tapi akan membela kamu. Alasan, argumentasi yang akan membela kamu di akhirat. Atau malah menghujat kamu. Tergantung perlakuan terhadap Quran. Kalau Quran tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, ya Quran akan menghujat kita. Karena Quran dilalaikan. Quran tidak pernah dibaca, tidak dipelajari, tidak diamalkan. Quran yang akan menghujat. Tapi kalau Quran dibaca, dipelajari, dipraktekkan, diamalkan, maka hujjatun laka, menjadi hujah yang akan membela, memberikan pertolongan kepada. Ya, di antara hadis Nabi kita dapati apa yang dikatakan oleh beliau, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena di hari kiamat Al-Quran dibawakan untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Nah, penutup dari hadis ini kemudian Rasul bersabda, kullun nas, semua manusia yadhu, pergi berangkat di pagi hari, fabai'un nafsahu, lalu mereka menjual dirinya, famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang malah membinasakan dirinya. Setiap orang pagi sudah berangkat, sampai pada sore hari apa yang dilakukan, ada rentang waktu di sini. Maka Allah memberitahukan ada rentang waktu. Dalam rentang waktu itu mereka menjual diri. Fabai'un nafsahu, ungkapannya memang menjual dirinya. Fabai'un nafsa, fabai'un nafsa, ada yang membebaskan dirinya, ada yang malah membinasakannya. Famu'tiquha, au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya, ada yang malah membinasakan, mencelakakan, menghancurkan. Mu'tiquha, satu akar kata dengan iktifak. Iktifak keyakinan itu simpul yang mengikat.
membebaskan dirinya, membebaskan nafsu. Famu'tikuha au mu'tikuha. Ada yang membebaskan dirinya, ada yang membinasakan. Yang Allah perintahkan pada setiap orang dalam rentang waktu yang hidup di dunia ini, dia pergi ya, untuk membebaskan dirinya itu dari penyembahan ya, kepada selain Allah, atau malah membiarkan dirinya diperbudak oleh selain Allah. Membebaskan dirinya itu dari penyembahan kepada selain Allah. Membinasakan dirinya itu artinya ya, dirinya itu dia biarkan dalam penyembahan kepada selain Allah. Jadi setelah disebutkan semua tadi, sikap perilaku yang dipilih dan dijalani kembali pada setiap manusia. Semua orang nanti akan pergi, ada yang membebaskan dirinya ya, dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dia hanya menjadi hamba Allah saja. Tapi ada yang malah menjadi hamba selain Allah, maka dia berarti membinasakan dirinya sendiri. Jadi penutup hadis ini untuk menjelaskan sikap apa yang diambil setelah diungkapkan semua tadi. Setelah disebutkan tentang iman, tentang tahmid, tasbih, tentang sholat, tentang sedekah, ya, tentang sabar, tentang Al-Quran. Pada akhirnya kembali pada setiap manusia itu sendiri, mau membebaskan dirinya dari perbudakan atau penghambaan kepada selain Allah, atau dia membiarkan dirinya diperbudak oleh segala sesuatu selain Allah. Kalau itu yang diambil, berarti dia membinasakan dirinya sendiri, dia mencelakai dirinya sendiri. Wallahu a'lam.